dan kemudian muncul upaya-upaya untuk mengganti Pak Prabowo. Mungkin saja, karena tidak ada alasan yang lebih logis dari itu. Karena sebagai partai penguasa, ketua umum partainya menjadi presiden Indonesia, rasanya nggak perlu Partai Gerindra buru-buru. Nggak perlu mengubah jadwal dan kemudian mendadak mengubah Rapimnas menjadi kongres luar biasa. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya kaget sekali karena PKS mengatakan ketika Presiden Prabowo mengumpulkan ketua-ketua partai Kim Plus di Hambalang, Pak Prabowo menyatakan bahwa dirinya akan maju sebagai Capres 2029. Kok bisa gitu? Ya karena ini baru awal tahun 2025. Presiden Prabowo baru dilantik beberapa bulan yang lalu. Gak sampai 1 tahun masih gitu. Tapi tiba-tiba mau jadi capres. Kan masih lama tahun 2029 gitu. Ngapain tiba-tiba deklarasi hari ini? Sejak sekarang sudah deklarasi akan maju sebagai capres. Sejak sekarang sudah memikirkan bagaimana caranya untuk menghadapi Pilpres 2029. Ini kan jadi kayak nggak mikirin masyarakat atau nggak mikirin negara jadinya gitu. Karena semua terfokus hanya untuk maju atau nyapres tahun 2029. Dan saya jadi bertanya-tanya ini sebenarnya ada apa? Karena terlalu cepat, terlalu dini. Dan nggak masuk akal gitu. Karena Presiden Prabowo kan adalah presiden hari ini gitu ya, petahana dan ketua umum Partai Gerindra yang seharusnya tidak ada keraguan. Seharusnya tidak perlu deklarasi-deklarasian gitu kan. Masih nunggu nanti tahun 2028 juga bisa gitu ya. Nggak perlu sekarang tahun 2025. Ya, tapi ini dinyatakan sekarang seolah-olah akan melawan calon yang sangat luar biasa kuat nanti di tahun 2029. Sehingga startnya harus dimulai sekarang gitu. Ini ada apa gitu. Padahal Pak Prabowo berkuasa penuh, dia presiden, dia ketua umum partai, apa yang dikhawatirkan? Kok tiba-tiba mau maju sebagai capres hari ini gitu ya? Nah, setelah saya coba renungkan dan kemudian baca banyak sekali berita, ternyata ada satu kejadian yang ini menarik sekali, tapi kemudian luput dari perhatian banyak orang atau pengamat politik yang ada di Indonesia. Karena beberapa hari yang lalu ketika Rapimnas Partai Gerindra sebelum hari ulang tahun partai, itu ketika Rapimnas Partai Gerindra itu dilaksanakan, yang tujuan awalnya itu Rapimnas, di mana para peserta atau tamu-tamu atau kader-kader Gerindra yang diundang itu untuk tujuan Rapimnas, tiba-tiba di hari H ketika semua peserta hadir, acara Rapimnas itu tiba-tiba diganti menjadi kongres luar biasa. Kok bisa gitu? Kayak nggak ada hari lain gitu. Kayak ini mendadak sekali dan harus segera dilaksanakan, mendesak sekali, dan ini tidak bisa ditunda sampai hari esok. Karena di hari H Rapimnas Partai Gerindra tiba-tiba berubah menjadi kongres luar biasa. Ini sangat-sangat menarik sekali, tapi ya sekali lagi nggak banyak yang bicara soal insiden ini. Karena ketika undangan disebar, ketika peserta-peserta atau kader-kader Partai Gerindra hadir di acara Rapimnas, ketika hadir di acara lokasi, semua orang berpikir itu Rapimnas. Tapi ternyata malah berubah menjadi kongres. Kongres luar biasa, dan yang namanya kongres itu akan menghasilkan ketua umum partai yang baru. Ini kan mengejutkan, nggak biasa. Sama seperti tadi ketika Pak Prabowo tiba-tiba maju sebagai capres tahun 2029. Mengejutkan gitu. Ngapain gitu? Ya, karena ini menjadi satu cerita yang tidak biasa untuk sebuah partai besar gitu ya. Partai yang pemenang Pilpres. Terus kemudian situasinya tapi seperti kayak terdesak, kayak terburu-buru, kayak nggak punya waktu yang pas, kayak nggak terencana dengan baik. Gerindra hari ini ketika mengubah acara Rapimnasnya menjadi kongres luar biasa, ini saya jadi teringat dengan kucing-kucingan partai-partai yang terjadi dualisme, yang sedang diusili sama kekuasaan gitu ya. Partai-partai yang ingin memilih ketua umum partai tapi kemudian diintervensi, diintimidasi sama kekuasaan atau rezim gitu kan. Sama seperti kita dulu PDI dan PDI Perjuangan gitu ya, yang main kucing-kucingan dengan pemerintah, main kucing-kucingan dengan rezim gitu. Tapi
Ini terjadi kepada Partai Gerindra, di mana ketua umum partainya adalah Presiden Indonesia. Loh, kok bisa? Kok bisa acara Rapimnas tiba-tiba berubah menjadi kongres? Kayak kucing-kucingan gitu. Kayak, ya tunggulah. Kayak gak masuk akal. Seharusnya kalau memang mau kongres ya kongres saja. Kalau mau Rapimnas ya Rapimnas saja. Kenapa kemudian ini terjadi perubahan yang begitu drastis, cepat sekali, mendadak sekali, seperti seolah-olah ada ancaman yang sangat luar biasa sehingga tidak bisa menunggu keesokan harinya, tidak bisa menjadwalkan ulang atau menunggu sampai hari kongres itu benar-benar dilaksanakan sesuai jadwal. Kayak ada yang mau ngambil kursi ketum partai gitu ya. Tapi kan siapa gitu? Lo ketum partainya ya Presiden Indonesia juga kok. Siapa yang berani ngambil kursi ketum partai? Siapa yang lebih berkuasa dibandingkan Presiden Indonesia? Gitu kan nggak ada. Nggak ada. Apa ada? Ya karena setahu saya KLB atau Kongres Luar Biasa itu hanya terjadi ketika ada ada upaya-upaya untuk mengambil alih kursi ketua partai. Ketika ada proses dualisme, ada dua faksi dalam satu partai. Ketika ada ribut-ribut atau ketua umum partainya mundur, seperti Airlangga di Partai Golkar gitu ya, mundur terus kemudian tiba-tiba Kongres Luar Biasa, itu masuk akal. Atau seperti ketika Demokrat coba dikudeta sama Muldoko gitu. Itu ya wajar kalau kemudian muncul Kongres Luar Biasa. Tapi Gerindra, partai pemenang Pilpres, pengendali Republik Indonesia, di tengah kekuatan yang begitu luar biasa, di mana ketumnya jadi Presiden Indonesia, kok bisa? Suasananya jadi kayak main kucing-kucingan gitu ya. Yang waktunya belum kongres, tiba-tiba kongres. Apa jangan-jangan mereka sedang benar-benar mengalami tekanan? Wah, nggak tahu lah. Karena sampai sekarang semua orang diam dan ya entah apa yang terjadi sebenarnya, pasti ada ceritanya, tapi itu tidak mungkin terjadi hanya sebatas gara-gara ya udah iseng aja gitu ya. Ya udah nggak terencana atau ya ini sebatas biar hemat anggaran gitu, biar sekalian Rapimnas langsung kongres ya. Nggak ada cerita kayak gitu. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi di acara hari ulang tahun Partai Gerindra, nampaknya itu menjadi satu tanda-tanda atau kode-kode yang ya tidak sesuai dengan ucapan dan kenyataannya. Karena Pak Jokowi bilang, Pak Prabowo ini adalah presiden terkuat di dunia. Prabowo Subianto adalah presiden yang sangat kuat, yang tidak ada yang berani mengkritiknya, nggak ada yang berani mengusiknya. Bahkan gara-gara nggak ada yang berani nyerang Pak Prabowo, yang diserang adalah Pak Jokowi. Saya ini diserang. Itu ucapan Jokowi. Kalau Presiden Prabowo memang adalah orang yang terkuat di dunia, presiden terkuat di dunia, kan nggak mungkin partainya tiba-tiba mengubah Rapimnas menjadi Kongres Luar Biasa. Seolah-olah ada tekanan yang sangat luar biasa gitu kan. Kan nggak mungkin gitu. Apa mungkin? Nah, cuma pertanyaannya dari sini, siapa yang bisa kemudian menggoyang kursi ketum Partai Gerindra? Ketum partai yang sekarang jadi Presiden Indonesia. Berani-beraninya dia gitu ya. Siapa yang berani gitu? Kok bisa? Kok bisa tiba-tiba mereka melaksanakan kongres yang begitu mendadak dan mengejutkan semua orang, tidak sesuai dengan jadwal yang sudah sebelumnya disiapkan. Yang jelas, siapapun orangnya, siapapun orang yang coba mengambil kursi ketum Partai Gerindra atau coba melakukan ya goyangan-goyangan atau upaya-upaya untuk terjadi peralihan kekuasaan, itu bisa dipastikan bukan Ibu Mega atau Puan Maharani, karena sekarang keduanya berada di luar negeri gitu kan. Dan ketika hari ini semua orang diam, hari ini banyak orang tidak mengerti tentang apa yang sedang terjadi di dalam, tidak ada celotehan atau bocoran-bocoran kejadian, ya meskipun masih ada bocor halus tempo, tapi nggak bocor nampaknya soal ini. Nggak tahu kalau setelah ini ada bocoran. Ini menjadi satu cerita pembeda antara rezim Jokowi dengan hari ini. Kalau di eranya Pak Jokowi, ada banyak sekali kebocoran-kebocoran informasi. Bahkan Archandra yang kemudian
punya paspor luar negeri, paspor Amerika waktu itu kemudian bocor dan menjadi satu isu yang sangat luar biasa besar. Sekarang semua nampak begitu rapi, tapi masalah-masalah itu tetap saja benar-benar terjadi. Meskipun nggak banyak orang bicara soal kenapa Gerindra tiba-tiba berubah dari Rapimnas menjadi Kongres luar biasa, seolah-olah keburu sekali dan sebagainya. Meskipun banyak orang nggak tahu, tapi pada kenyataannya nampaknya pasti ada sesuatu yang melatar belakangi semua itu. Pasti ada sesuatu yang kemudian memaksa Kongres luar biasa segera dilaksanakan, karena kalau enggak dilaksanakan waktu itu, kursi ketua umum partainya bisa saja berubah, bisa kemudian terjadi pergesekan, terjadi keraguan, dan kemudian muncul upaya-upaya untuk mengganti Pak Prabowo. Mungkin saja, karena tidak ada alasan yang lebih logis dari itu. Karena sebagai partai penguasa, ketua umum partainya menjadi presiden Indonesia, rasanya nggak perlu Partai Gerindra buru-buru, nggak perlu mengubah jadwal dan kemudian mendadak mengubah Rapimnas menjadi Kongres luar biasa. Apapun itu, entah apakah cerita ini nantinya akan bocor di Tempo atau bocor di tempat lain, saya ya kembali kepada kenyataannya bahwa hari ini Pak Prabowo sudah resmi menjadi ketua umum partai lagi sampai 2030, dan seharusnya itu tidak bisa diganggu-gugat lagi. Kalau mau ada kongres luar biasa lagi, nampaknya tidak akan semudah itu karena semuanya sudah dalam kendali Presiden Prabowo. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.